kita bener-bener kita ngontrak selama berapa tahun. Ya Bunda bantu lah juga. Tapi lebih ke Ica fokusnya. Yang masih sangat kecil, Keisha juga terpaksa tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Malahan, selama 11 tahun itu, Keisha lebih sering menganggap orang lain sebagai ayahnya. Untungnya, seiring usianya yang semakin dewasa, Keisha akhirnya mau berdamai dengan sang ayah. Nah itu juga kenapa Ica sekarang udah mau berdamai, karena mikirnya gini, oh ya udah gue juga udah gede sekarang, udah nggak zaman lah, udah nggak zaman buat ngambek-ngambek kayak gitu. Dan emang adek juga masih butuh sosok ayah gitu, walaupun sudah ada papa yang baru ya, tanpa mengecilkan atau mendiskreditkan papa, tapi tetap masih butuh sosok ayah yang asli. Makanya oh ya udah, kenapa gue nggak berdamai aja ya buat semuanya juga gitu. Saya tidak merasa bahwa Keisha sedang membicarakan saya. Ya kalau itu bagian daripada sukses story-nya dia, ya udah nggak apa-apa. Kan begitu, orang pernah melewati fase-fase itu. Kalau kita kembali ke dulu lagi, nggak beres-beres ceritanya, kan begitu. Nanti kan masing-masing merasa saya lebih ayah, kan begitu. Saya kira udah semua sudah saya beruntung juga karena ada Papa Gun sekarang yang juga nemenin anak-anak gitu kan. Mami Adel juga sayang sama anak-anak saya semuanya. Tak kalah heboh Polda Jawa Timur akhirnya berhasil menangkap terduga aktor video porno viral kebaya merah di kawasan Mendokanayu, Surabaya. Polisi juga telah menyelidiki tempat perbuatan video porno yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan Gubeng, Surabaya. Pelaku diketahui bernama inisial ACS, asal Surabaya sebagai pria
dan yang perempuan berinisial AH, asal Malang, Jawa Timur. Tadi malam di Treskrim Sus Polda Jawa Timur berhasil mengamankan yang diduga pelaku. Tangan itu cuma nggak tahu ya, tanda tangan. Saat itu kondisinya memang masih tinggi. Iya. Saking saya pengen anak saya balik, saya diancam sama bidannya, disuruh bayar uang 200 juta. Tragis, baru melahirkan, bayi diambil bidan untuk diadopsi. Kisah memilukan dialami ibu muda di Probolinggo, Jawa Timur. Kehilangan bayi yang baru dilahirkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diambil bidan yang membantu persalinannya dan dijual kepada orang lain untuk diadopsi. Kisahnya bermula ketika awal tahun 2022. Yulia berusia 28 tahun menikah siri dan meninggalkannya saat mengetahui ia hamil 3 bulan. Khawatir tak bisa menghidupi bayi, Yulia disarankan menyerahkan bayinya untuk diadopsi kepada orang lain. Saat kehamilan 7 bulan, Yulia membatalkan niatnya karena ingin merawat sang bayi. Usai melahirkan belum lama ini, sang bidan justru membawa kabur bayi laki-laki itu. Dan jika Yulia ingin mengambilnya, bidan itu minta tebusan 200 juta sebagai ganti biaya perawatan kehamilan hingga syarat adopsi. Kini, kasus pengambilan bayi dengan modus adopsi telah ditangani aparat kepolisian. Saya minta alamat bayi saya ada di mana. Dia malah marah-marah sama saya, ngapain sampai nangis di sini? Ngapain sampai nggak mau ngambil anaknya lagi? Sampai nggak sudah tanda tangan. Warga panik, anak ular piton masuk ke rumah. Meski namanya pemadam kebakaran, tapi petugas damkar ini nggak cuma berjibaku dengan api loh. Tarik buntutnya, tarik yang melawan keluar. Tarik Bapak San. Untuk urusan penyelamatan dalam sisi apapun, mereka selalu siap siaga. Seperti yang terjadi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rela naik ke atas dinding dapur rumah warga untuk mengevakuasi seekor anak ular sanca kembang. Aksi menegangkan terjadi saat petugas dengan menggunakan tongkat penjepit berusaha menjepit kepala ular namun gagal. Karena ular cukup lincah menghindar dan kabur melalui lubang pada dinding dapur. Setelah berusaha mencari keberadaannya, anak ular dengan panjang lebih dari 1 meter akhirnya berhasil ditangkap. Penghuni rumah yang ketakutan akhirnya bisa bernafas lega karena kini rumahnya tak lagi bersarang ular. Anak ular tersebut dibawa ke Mako Rescue Damkar sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya. Ularnya adalah ular piton. Dengan durasi waktu 30 menit kami melakukan evakuasi mulai di tempat ular berada sampai ular itu terjun ke bawah lagi kami kejar, dapatlah kembali. Kamu di belakang aku, dari kereta api. Putus dari Wijin, Giselle go public dengan pengusaha Rino Sudarjo. Giselle Anastasia baru saja merayakan hari ulang tahun Rino Sudarjo sang kekasih. Pasangan yang baru saja go public ini tampak mesra selama pesta berlangsung. Rino memeluk dan mencium Giselle, seolah tak ingin lepas dari pujaan hatinya itu. Mantan istri Gading Martin yang juga mantan kekasih pebasket Wijin ini memilih untuk mengumumkan hubungannya dengan Rino Sudarjo di momen spesial ulang tahun Rino yang ke-40 tahun. Warganet pun telah curiga terhadap Giselle dan Rino karena kerap membagikan foto dan tampil bersama di beberapa kesempatan. Rino Sudarjo adalah anak konglomerat yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri.